Para sahabatku, pada malam yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan satu topik kecil sebagai bahan diskusi kita, yaitu terlahir asli, mati sebagai fotokopi. Terlahir asli, tetapi mati sebagai fotokopi. Apa sih pesan yang ingin saya sampaikan dari topik kecil ini? Kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita ini telah mengalami kelahiran berulang-ulang. Kita pun telah mengalami kematian berulang-ulang. Karena setiap kelahiran pasti akan diakhiri dengan sebuah kematian. Karena ya, sepanjang kita masih terjebak oleh lahir mati, karena kita belum memasuki yang namanya keabadian, ya, kita akan terus-menerus terpenjara oleh siklus itu. Tetapi tidak masalah, karena sesungguhnya itu adalah kesempatan dari semesta untuk kita meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan kedewasaan jiwa kita sendiri. Dan kapan jiwa kita akan mengalami kemerdekaan? Pada saat kita sudah bisa menjadi diri kita sendiri. Dan syarat untuk menjadi diri sendiri itu setidak-tidaknya, yang pertama, kita bisa menerima diri kita apa adanya. Dan yang kedua, kita bisa mengenali diri kita sendiri, lahir batin, luar dalam. Bukan hanya casing luarnya saja, tapi kita juga mengerti dan mengenali diri kita sampai ke dimensi dalamnya. Yang ketiga, tentu saja, jangan membiarkan diri kita menjadi tawanan dari pikiran kebanyakan orang. Karena kita sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita, maka kita akan selamanya menjadi gagal untuk menjadi diri kita sendiri. Yang keempat, stop membandingkan diri kita dengan siapapun. Wajah kita berbeda, karakter kita berbeda. Ya, 8 miliar penduduk bumi hari ini tidak ada yang sama. Sekalipun kembar, tidak ada yang sama. Jadi siapa yang menciptakan perbedaan itu? Yang menciptakan perbedaan adalah semesta. Karena semesta yang menciptakan perbedaan, ya sudah, terima saja perbedaan ini. Hormati dan hargai. Jangan semuanya ingin sama. Oleh karena itu, maka menjadi tidak adil kalau kita hidup membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sepanjang kita hidup membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah terbebas menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Lalu yang berikutnya, ya tentu saja, ya ketika kita menjadi tawanan dari pikiran orang lain, kita pun mengizinkan untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka. Oleh karena itu kita sering berpura-pura suka. Berpura-pura seakan-akan kita suka. Padahal sebetulnya kita sedang mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka. Hukum alamnya sederhana. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka, maka apa yang kita kerjakan tidak akan berkembang. Apa pesan yang ingin saya sampaikan di sini? Terlahir asli, lalu mati sebagai fotokopi. Karena pada saat kita lahir ke semesta ini, entah di kelahiran yang mana, sepanjang kita mengizinkan diri kita untuk menjadi orang lain, sepanjang diri kita mengizinkan diri kita untuk dikendalikan oleh kekuatan buta yang mengendalikan diri kita, maka kita tidak akan pernah menemukan kebebasan yang saya maksud tadi. Maka kita selamanya akan menjadi fotokopi. Dan sepanjang kita menjadi fotokopi, fotokopi tidak asli. Berarti kita hanya salinan saja. Kita hanya duplikasi saja. Dan duplikasi itu tentu saja bukan niat semesta. Karena niat semesta itu sebetulnya bukan duplikasi. Niat semesta itu justru untuk menjadikan diri kita sebagai diri kita sendiri. Percayalah para sahabat, semesta ini merencanakan kita datang ke bumi ini untuk rencana yang berbeda. Makanya wajah kita berbeda. Karena kita akan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Setiap kita itu hebat sebetulnya. Setiap kita itu jenius. Setiap kita itu diberikan kelebihan. Sekaligus juga kekurangan. Karena itu adalah kesempurnaan. Cuman kadang-kadang kita tidak pernah percaya pada diri kita sendiri. Ada yang menganggap kelahiran kita ke semesta ini adalah kebetulan. Tidak pernah tahu bahwa sebetulnya Allah sudah merencanakan kita dengan luar biasa. Mungkin ibu bapak kita tidak merencanakan kita ada. Tapi Allah merencanakan buat apa kita ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Sesungguhnya Dia Al-Musawwir telah merencanakan untuk apa kita ada di sini. Bahkan Dia membentuk tubuh kita pun sesuai dengan rencananya. Banyak yang sering saya berikan pertanyaan. Setiap orang yang datang mau belajar kepada saya berikan pertanyaan sederhana.
Apakah kita tahu bahwa sesungguhnya Allah itu punya rencana dengan tubuh kita? Apa rencana hebat Allah dengan tubuh kita? Apakah kita menggunakan tubuh sesuai dengan rencananya? Apakah kita menggunakan tubuh kita sesuai dengan maunya kita? Pernahkah kita tersadar untuk bertanya kepada beliau, bagaimana caranya menggunakan tubuh ini untuk kesenangan beliau? Karena setiap ciptaan pasti dicipta untuk menyenangkan penciptanya, bukan untuk menyenangkan ciptaan. Para sahabat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita tahu rahasianya, subhanallah, luar biasa. Makanya Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan itu kalian mengenali aku. Jadi sebetulnya ya dia yang tersembunyi itu ingin dikenali. Makanya karena ingin dikenali, beliau menciptakan sebuah ciptaan. Karena dengan ciptaannya beliau bisa dikenali. Jadi sebetulnya tubuh kita ini adalah kendaraan terhebat yang diciptakan beliau. Kendaraan agung yang diciptakan beliau untuk mengantarkan kita agar kita bisa mengenali Sang Pencipta. Makanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, banyak sekali sebetulnya peta rahasia harus kita pecahkan. Karena di situ banyak sekali ya sandi-sandi yang dititipkan semesta. Dan kalau kita bisa menemukan itu, kita pun bisa melihat semesta dalam diri kita. Kita bisa melihat semesta dalam diri kita. Kita bisa menyaksikan bahwa sesungguhnya diri kita adalah pusat dari semesta itu sendiri. Para sahabat, kalau kita sekarang bertanya pada diri kita, apakah diri kita hari ini asli atau fotokopi? Sangat sederhana. Kalau kita hari ini sudah menemukan kemerdekaan, kita sudah menemukan kebahagiaan, kita sudah menemukan kebebasan, berarti kita sudah asli. Karena aslinya kita seperti itu. Tapi kalau hari ini kita merasa terkungkung, merasa dikendalikan oleh situasi di luar diri kita, berarti kita sesungguhnya saat ini sedang menjadi fotokopi. Dan siapapun yang sekarang sedang menjadi fotokopi, tidak akan pernah menikmati kehidupan. Contoh yang sederhana saja. Ada satu kekuatan besar yang mengendalikan kita pada saat kita lahir. Misalnya, orang tua kan selalu intervensi pada 3 besar dalam kehidupan kita. Intervensi orang tua yang pertama adalah dalam urusan pendidikan. Pendidikan pun orang tua ikut campur. Sekolahnya harus di sekolah apa? Nanti kalau kita sekolah harus jurusan apa? Dan kita kalau sekolah tujuannya untuk menjadi apa? Banyak sekali orang tua yang tidak tahu bahwa sebetulnya setiap anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Intervensi yang pertama yang paling besar, yaitu intervensi kekuatan buta terhadap anak dalam aspek pendidikan. Anak tidak suka matematika, dipaksa belajar matematika, jadi stres. Anak tidak suka fisika, dipaksa untuk belajar fisika, karena orang tuanya ahli fisika. Padahal setiap anak datang ke semesta ini, ya, tidak sama. Orang tuanya mungkin saja seorang saintis. Siapa tahu anaknya adalah ya mewarisi bakat seni. Orang tuanya mungkin saja seorang dokter dan anaknya mungkin saja alergi terhadap darah, tidak mau jadi dokter. Mungkin saja anaknya menyenangi olahraga. Mengapa tidak? Dan kita percaya seakan-akan kesuksesan ditentukan oleh diri kita karena orang tua merasa seakan-akan penentu masa depan anak adalah diri kita sendiri. Intervensi yang sangat luar biasa. Bahkan, mohon maaf, ketika anak lahir dalam keadaan tidak sadar apa-apa, kemudian anak itu ya dipaksa untuk ya memiliki keyakinan tertentu. Bahkan dipaksa untuk mengaku memiliki keyakinan tertentu. Harus menyebutkan keyakinan itu. Keyakinannya apa? Dalam keadaan anak tidak tahu apa-apa. Itu intervensi kekuatan buta yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dia bisa menjadi sesuai dengan rencana semesta? Bagaimana dia akan menjadi asli? Yang terjadi dia menjadi fotokopi. Makanya terlahir asli mungkin saja karena kekuatan buta yang mengendalikan, maka dia akan menjadi fotokopi. Yang kedua, urusan pekerjaan. Ini kekuatan besar yang sering dilakukan intervensi kepada tamu agung yang datang ke semesta ini. Bahkan ya orang tua kerja di instansi ini, anaknya harus bekerja di instansi itu. Orang tuanya bekerja di bidang ini, anaknya harus bekerja di bidang itu. Padahal siapa tahu sesungguhnya anak itu mewarisi bakat yang berbeda dengan orang tuanya. Karena ada intervensi, kekuatan besar dari lingkungan, maka dipaksa anak harus bekerja sesuai dengan diinginkan oleh orang tua. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang dia suka.
Karena sesungguhnya dia tidak suka hanya rasa hormat kepada orang tua. Dan yang terakhir, kekuatan besar yang mengendalikan anak. Kadang-kadang juga masalah jodoh. Jodoh pun terkadang banyak yang intervensi pada urusan anak. Padahal itu sangat berbahaya. Karena sebetulnya jodoh itu akan dipertemukan oleh data karma masing-masing. Ketika tidak ada kecocokan data karma, yang akan terjadi apa? Pertengkaran, ketidakcocokan. Bahkan tidak pernah ya sebuah pasangan suami istri sebagai pasangan kekasih. Karena dia bukanlah sebetulnya merupakan pasangan kekasih. Karena tidak disatukan oleh data karma. Karena intervensi dari orang tua. Nah, itu yang tidak disadari. Banyak sekali yang intervensi pada 3 besar itu. Pendidikan, pekerjaan, termasuk juga urusan perjodohan. Padahal sebetulnya itu sangat luar biasa ketika intervensi terjadi. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi, ya, pesan saya yang paling utama adalah bagaimana kita sekarang bisa memangkas generasi yang akan datang jangan seperti kita karena kita sudah menjadi korban dari lingkungan. Karena kita mengizinkan diri kita menjadi fotokopi. Dan kita tidak mengizinkan diri kita menjadi diri kita yang asli. Coba sederhana saja para sahabat. Kadang-kadang yang sederhana. Ya, kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal sebetulnya kita datang ke semesta direncanakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Jadi buat apa dibanding-bandingkan? Daripada kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain, kan lebih bagus kita menemukan sebetulnya kekuatan saya di mana. Itu yang disebut dengan personal genius zone. Itu yang disebut dengan zona ya personal genius. Karena setiap manusia itu jenius. Saya sering mengatakan, ikan itu jenius dalam urusan berenang. Dan monyet juga jenius dalam urusan memanjat pohon. Tapi ketika ikan diukur oleh ukuran monyet, tentu saja akan kelihatan idiot. Sama saja dengan monyet diukur dengan ukuran ikan. Dan monyet pun menjadi idiot. Karena monyet tidak bisa berenang. Seperti itu para sahabat. Jadi oleh karena itu maka satu-satunya cara untuk adil dalam kehidupan ini. Ukurlah setiap orang dengan ukurannya sendiri. Ketika anak diukur dengan ukuran orang tua. Maka orang tua akan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung anak. Gitu aja kok kamu tidak bisa. Itu sering terlontar dari orang tua kepada anak. Gitu saja kok kamu tidak bisa. Padahal sebetulnya ya ketika orang tua ini pernah jadi anak di usia anak itu, mungkin juga dia tidak bisa melakukan itu. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia menghukum anaknya. Gitu aja kok tidak bisa. Padahal ketika dia jadi anak, mungkin saja dia lebih idiot daripada anaknya di usia itu. Di kesadaran itu. Tapi karena orang tua merasa dirinya sekarang sudah bisa, lalu dia mengatakan, yang gitu saja kok kamu tidak bisa. Itu kata-kata yang sangat merendahkan. Coba kalau orang tua mengukur anak dengan ukuran anak. Tidak diukur anak dengan ukuran orang tua. Maka orang tua akan bisa menjadi nyaman bagi anak. Dan kenapa banyak sekali anak yang tidak nyaman dengan orang tua? Bahkan tidak pernah mau bersama orang tua. Bahkan orang tua datang ke rumah pun tidak dirindukan kehadirannya. Bahkan yang dirindukan adalah kepergiannya. Apa yang terjadi dengan itu? Komunikasi tidak jalan. Lalu jalan sendiri-sendiri. Apa yang terjadi? Karena ketidaknyamanan. Karena kita terlalu sering yang melakukan intervensi kepada anak. Bukan mengembangkan bakatnya, bukan menghargai bakatnya, tidak dihormati sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bahkan anak dijadikan alat untuk menjadi ya fotokopi dari orang tuanya. Apa yang terjadi? Anak harus menjadi fotokopi dari orang tuanya. Saya sangat sulit sekali ya mengajarkan anak-anak, terutama anak-anak muda, ya, yang sedemikian ketat ya aspek fotokopi dari orang tuanya. Ketika diajarkan kebebasan berpikir, sangat sulit ya. Kenapa? Alam bawah sadarnya sudah begitu menjadi mental blocking, sudah menjadi sangat defensif, sangat sulit ya. Apalagi kalau mengembangkan 5 keterampilan berpikir. Yang pertama keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Apalagi untuk mengembangkan yang disebut dengan compassion, cinta kasih. Sangat berat. Padahal itu adalah syarat untuk hidup di abad 21. Itu adalah digembar-gemborkan oleh sebuah badan dunia. Karena untuk hidup di abad 21 harus memiliki 5 keterampilan itu. Dan itu yang disebut dengan keterampilan hidup. Jadi berpikir kritis itu adalah keterampilan hidup. Ya sama ya, dalam urusan keyakinan. Bagaimana kita bisa percaya sesuatu yang kita tidak mengalaminya? Bagaimana kita bisa percaya sesuatu yang kita tidak merasakannya? Dan kita dipaksa untuk percaya walaupun kita tidak mengalami dan merasakannya. Bukankah itu sebetulnya melanggar ya hak asasi kita, kemerdekaan berpikir kita? Karena kita itu baru percaya pada sesuatu kalau sesuatu bisa dibuktikan, bisa dialami. Makanya asas dari keilmuan itu ada 3.
Yang pertama koherensi. Ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran yang waras. Dan yang kedua korespondensi. Yang disebut dengan ilmu itu harus bisa dibuktikan dan harus nyata. Dan yang ketiga aspek pragmatis. Ilmu itu harus memiliki aspek pragmatis, yaitu membawa manfaat bagi kehidupan. Ya sekarang bagaimana kalau kita harus meyakini sesuatu yang kita sendiri tidak bisa membuktikan? Aspek koherensi tidak dipenuhi, aspek korespondensi tidak dipenuhi, apalagi aspek pragmatis. Bagaimana bisa memiliki nilai untuk aspek praktisnya? Nah, itulah sebetulnya para sahabat, pesan saya yang ingin saya sampaikan malam ini. Ya, bagaimana kita tidak menjadi fotokopi? Bagaimana kita terus-menerus menjadi asli? Karena saat kita bisa menemukan aslinya diri kita, maka disitulah kita akan menjadi diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa menjadi diri kita sendiri, maka potensi yang dititipkan semesta pada diri kita itu akan menjadi berkah yang luar biasa, sehingga kita sangat mudah mencapai tujuan hidup. Dan ketika berkah itu berkembang, karena kita sudah menemukannya, maka kita akan bisa membagikan berkah itu kepada banyak orang. Disitulah kita mencapai yang disebut dengan arti hidup.